Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gua akan bahas 5 opsi untuk kalian yang punya masalah kebotakan. Di sini gua bakal kasih 5 opsi dan kalian bebas pilih kalian mau pakai opsi yang mana. Tapi di setiap opsi ini pastinya ada kekurangannya lah, atau ada sesuatu yang harus kalian tanggung gitu. Jadi gue selalu bilang kayak choose your heart gitu. Lu mau susah yang mana? Karena di setiap opsi ini ada yang susah. Yang pertama pastinya adalah penggunaan minoxidil dan teman-temannya. Buat kalian yang nggak tahu, minoxidil tuh kayak gini. Dan masih ada teman-temannya lagi. Kalian bisa cek di Instagram gue, di Instagram store Koko Brewok. Nah, konsekuensi pakai minoxidil itu apa? Yang pertama adalah kalian butuh yang namanya konsistensi. Jadi minoxidil ini, penggunaan minoxidil ini adalah perjalanan panjang. Apalagi untuk kalian yang kebotakannya udah lumayan parah atau kebotakan yang udah lama gitu. Kalian botak dari 2014 baru mulai pakai minoxidil misalnya 2020. Itu kan kalian udah ngalamin kebotakan selama 6 tahun gitu. Dan kalian jangan terlalu berharap itu bisa sembuh dengan cepat ya. Pasti kalian biarin kebotakannya lama, ya kalian juga butuh waktu recovernya juga lumayan gitu. Jadi itu perjalanan yang cukup panjang ya ketika kalian pakai minoxidil. Dan pastinya butuh biaya juga. Biayanya memang nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu sedikit juga lah. Intinya masih cukup terjangkau untuk sebagian besar orang. Yang kedua adalah hair transplant kayak gini. Untuk hair transplant sendiri, minusnya adalah dia butuh biaya yang banyak. Dan pada saat melakukan tindakannya, itu kalian bakal merasakan sakit yang lumayan. Nah, masalahnya biaya itu nggak semua orang bisa afford lah. Harus mungkin nabung dulu. Gue pun nabung juga, sekitar 1 tahun lebih gitu. Jadi nggak langsung hari ini mau hair transplant, hari ini ada duitnya dan hari ini bisa operasi juga, nggak juga. Tapi itu butuh pengorbanan juga ya dari sisi keuangan, karena uangnya lumayan gede gitu. Uangnya termasuk gede lah, sekitar puluhan juta. Itu kan kalian harus nabung, kalian harus misalnya ngurangin pengeluaran kalian. Kalau memang kalian ngerasa hair transplant ini jadi solusi yang baik dan kalian ngerasa bahwa rambut ini penting banget gitu. Jadi ada pengorbanannya juga ketika operasinya sakit, after operasinya masih ada gatal, kadang ada sakit juga. Jadi di situ sisi pengorbanannya. Next, masuk ke solusi nomor 3, yaitu adalah menggunakan topi. Nah, tapi menggunakan topi ini bisa jadi solusi sehari-hari, misalnya untuk kalian yang kerjaannya itu nggak ngantor. Kalian yang mungkin punya toko sendiri, atau misalnya kalian punya toko online, atau misalnya kalian yang kayak trader saham atau apa. Karena kalian ketika keluar rumah hangout, nggak acara resmi, itu kalian bisa tutupin pakai topi. Tapi misalnya untuk kalian yang profesional, atau misalnya untuk kalian yang nggak profesional pun, ketika ada acara formal kayak ada undangan, itu kan rasanya kurang pantas misalnya ketika kita pakai topi gitu. Jadi saran gue sih ketika pakai topi tetap rambutnya itu botak ya. Jadi ketika misalnya kalian lagi nggak pakai topi, acara formal tetap terlihat proper. Itu saran dari gue. Yang keempat adalah dibotakin. Jadi dibotakin benar-benar pelontos, botak pelontos kayak The Rock atau kayak Deddy Corbuzier. Nah, itu bisa banget jadi solusi. Negatifnya di sini adalah kalian kehabisan uang kalau misalnya kalian selalu cukur ke barber, dan pastinya adalah kehabisan waktu. Karena ketika misalnya rambut kalian tipis, itu tumbuh sedikit aja udah kelihatan banget bagian yang tipisnya. Jadi kayak kalian hampir harus cukur setiap 1 hari, atau maksimal 2 hari sekali itu kalian harus udah cukur. Biasanya sehari juga udah mulai kerasa ada bintik-bintik hitam, dan ketika 2 hari itu udah kelihatan. Karena gue pun pernah ngerasain dicukur dan itu benar-benar makan waktu banget. Gue cukur sendiri untuk menghasilkan botak yang cukup bagus. Cukup bagus itu sebenarnya di bagian tertentu licin, tapi di bagian tertentu masih agak keset ya. Tapi secara look itu kelihatan botak banget gitu. Itu cukur butuh waktu sekitar 40 menit untuk cukur sendiri. Menurut gue itu cukup makan waktu banget. Kalau misalnya kalian keluar rumah ke barber, atau misalnya anggap ke pangkas pinggir jalan pun, itu lumayan makan waktu juga ya kalian perjalanan. Terus misalnya anggap sekali cukur 20.000 aja menurut gue udah lumayan banget gitu. Misalnya kalau kalian pengen looknya bagus, anggaplah sebulan cukur misalnya 15-20 kali. 15 kali aja udah sekitar 300.000. Menurut gue biayanya udah lumayan banget. Jadi effortnya tuh dari biaya, atau kalau cukur sendiri tuh effortnya benar-benar dari waktu. Jadi untuk solusi tetap botak ini, menurut gue permasalahan utamanya ada di masalah waktu. Hal kelima atau hal terakhir yang menurut gue bisa jadi solusi adalah ya udah kalian biarin aja gitu. Jadi
walaupun terlihat tipis di bagian tertentu, ya udah. Misalnya depannya tipis tapi pinggirnya tetap tebal, ya itu ya udah dibiarin aja. Itu bisa jadi solusi buat kalian yang pede. Tapi sebenarnya menurut gue orang bakal tetap ada sisi insecure-nya ya. Masalah negatifnya adalah untuk di foto itu hasilnya nggak bagus gitu. Kalian nggak fotogenik, kalian nggak looks good aja ketika di foto. Mungkin untuk kalian yang pede nggak ada masalah, nggak looks good nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya adalah menurut gue bisa mengganggu karir gitu. Misalnya untuk kalian yang pengen ngomong di depan kamera kayak gini misalnya, atau untuk kalian yang bekerja secara profesional, misalnya kalian jadi sales, atau misalnya kalian menjadi manajer atau apa, kalian yang banyak harus ketemu dengan publik atau ketemu dengan klien, pasti ada sisi insecure. Apalagi misalnya untuk kalian yang misalnya punya badannya bagus, berpotensi jadi model, tapi rambutnya kayak gitu kan, itu mengurangi potensi misalnya untuk jadi freelance model, atau misalnya kalian juga jadi sales atau apa kan, istilahnya orang garda depan kan harus yang menarik gitu supaya orang mau beli, ngomongnya asik atau apa. Tapi misalnya kalau secara looks udah nggak menarik gitu, lu dibotakin enggak, tapi rambutnya bagus juga enggak, itu menurut gue bakal jadi masalah. Jadi dari 5 opsi yang gue kasih tadi, itu masing-masing punya masalah, masing-masing punya titik sulitnya gitu, masing-masing punya kesulitannya. Jadi kalian bisa pilih sendiri, kalian mau pilih sulit yang mana gitu. Kalian mau sakit, kalian mau konsisten, kalian mau misalnya tutupin topi, atau kalian mau apa misalnya tetap dibotakin terus, atau misalnya dibiarin terus. Semua balik lagi ke kalian. Tapi itu adalah cuma ada 5 opsi yang bisa kalian pilih. Mau nggak mau pasti kalian harus pilih satu. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.